Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema cara cerdas mendapatkan Lailatul Qadar seri yang kedua. Jika pada kesempatan yang lalu kami telah sampaikan di antara cara-cara cerdas untuk mendapatkan Lailatul Qadar, di antaranya adalah ikut sholat tarawih bersama imam mulai awal sampai akhir, karena akan ditulis oleh Allah sebagai qiyamul lail semalam suntuk. Kemudian yang kedua, dengan cara melaksanakan salat ba'diyatul isya 4 rakaat. Karena itu nilainya sama dengan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kami lanjutkan pada kesempatan kali ini, termasuk lagi di antara cara cerdas dengan satu amalan ibadah yang tidak terlalu berat, tapi kita berharap dapat menjaring dan mendapatkan Lailatul Qadar, adalah dengan melakukan salatul isya wal fajri fi jama'atin. Melakukan salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia qiyamul lail separuh daripada malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti qiyamul lail sepenuhnya. Ini adalah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau menjaring dan mendapatkan Lailatul Qadar mulai malam 21 sampai akhir bulan Ramadan, silahkan jangan sampai ketinggalan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Yakin jika di antara hari-hari itu malamnya turun Lailatul Qadar, maka Anda yang menjalankan itu termasuk mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar dan dihitung orang yang melakukan sholat semalam suntuk. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Misalnya sholat isya berjamaah, sholat subuhnya tidak bisa. Atau sholat subuh berjamaah, sholat isyanya tidak. Harus kedua-duanya dilakukan berjamaah. Kemudian cara berikutnya adalah qiraatul ayatain min suratil Baqarah, yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di luar salat. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, mulai lillahi ma fis samawati sampai akhir, 2 ayat terakhir pada satu malam, maka kafatah, maka 2 ayat itu telah mencukupinya. Menurut penjelasan Ibnu Hajar, salah seorang pakar hadis, beliau mengatakan makna kafatah ay ajza'ata min qiyamil laili bil Quran. Artinya cukup, yaitu cukup sebagai pengganti qiyamul lail bil Quran. Sehingga siapapun yang membaca sebelum tidur misalnya, atau di malam hari itu 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka itu berarti mendapatkan pahala yang sama dengan qiyamul lail bil Quran. Ini subhanallah,
Makanya saya katakan cara cerdas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau hal ini dilakukan mulai dari malam 21 sampai terakhir, insya Allah salah satu di antaranya ada yang berpapasan atau ada yang tepat dengan malam Lailatul Qadar. Penerjemahan Ibnu Hajar itu juga didukung oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam As-Suyuti yang mengatakan cukup sebagai pengganti Qiyamul Lail bil Quran. Kemudian cara cerdas berikutnya untuk menjaring dan mendapatkan Lailatul Qadar adalah aqdun niyah ala Qiyamil Lail, yaitu kita berniat untuk Qiyamul Lail. Misalnya setelah tarawih kita capek, sebelum tidur tancapkan niat di hati yang kuat, saya akan bangun tengah malam dan melakukan sholat malam. Walaupun pada prakteknya nanti kita ketiduran, kita tetap mendapatkan pahala. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda dalam Sahihul Jami' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma minal lail faghalabathu 'ainah hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqah alaihi wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih jalla wa ala." Barang siapa yang telah mendatangi tempat tidurnya, sudah mau tidur, sementara dia punya niat untuk bangun di tengah malam, akan tetapi saking capeknya tidur sehingga dia tidak terbangun sampai subuh, maka apa yang dia niatkan tetap ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidurnya dihitung sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kemurahan yang luar biasa. Hanya sekedar niat, tapi niat sungguhan. Seandainya bangun, benar dia akan melakukan sholat malam. Maka sebaiknya di malam-malam terakhir bulan Ramadan, kita tetap tancapkan niat di hati sebelum tidur bahwa nanti akan bangun di tengah malam. Seandainya pun tidak bangun, tetap ditulis pahala orang yang mengerjakan Qiyamul Lail. Oleh karena itu Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau menjelaskan panjang lebar tentang niat ini. Di mana niat ada 3 kategori. Yang pertama ayya'zima wa ya'mal. Yang kedua ayya'zima wa la ya'mal ma'al qudrah. Yang ketiga ayya'zima ala fi'li amrin la yastati'u fi'lah. Yang pertama berniat dan menjalankan niatnya. Yang kedua berniat tetapi tidak jadi menjalankan kuatnya. Tidak jadi menjalankan niatnya. Walaupun sebenarnya mampu. Yang ketiga, berniat pada sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Yang pertama, berniat dan akhirnya melaksanakan niatnya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Subhanallah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan sesuatu, kemudian jadi dilaksanakan sesuatu tersebut berupa ibadah atau yang lainnya, maka Allah tulis untuknya pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan masih bisa berlipat-lipat pahala tersebut. Ini subhanallah. Kemudian yang kedua, ayya'zima wa la ya'mal ma'al qudrah. Berniat tapi tidak jadi dilakukan. Tetap Allah tulis kebaikan atas niatnya tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah berniat melakukan satu kebaikan, akan tetapi tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, Allah tetap tulis untuknya kebaikan yang sempurna. Kemudian yang ketiga, berniat melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Tapi seandainya diberikan kesempatan, dia akan melakukan hal tersebut. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Kabsyah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Mathalu hadhihi al-ummah kamathali arba'ati nafarin. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan fahuwa yaqul law kana li mithlu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'mal." Hadis ini menjelaskan perumpamaan umat ini seperti 4 orang. Yang pertama, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah harta yang berlimpah dan ilmu yang mencukupi. Maka dia bisa beramal dengan ilmunya dalam mentasarufkan hartanya. Kemudian ada seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah ilmu yang mencukupi. Tadi dia diberikan harta yang mencukupi. Maka dia mengatakan, seandainya saya memiliki harta yang sama dengan si fulan, maka aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Maka laki-laki yang kedua tersebut mendapatkan pahala yang sama seperti halnya laki-laki yang pertama. Inilah betapa niat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Betapa niat mempunyai dampak yang berupa pahala. Oleh karena itu, sekali lagi termasuk bagian daripada cara yang cerdas untuk mendapatkan Lailatul Qadar, setiap malam sebelum tidur, niatkan di hati untuk bangun tengah malam. Dan seandainya benar dibangunkan oleh Allah di tengah malam, silahkan lakukan sholat malam. Tapi apabila tidak terbangunkan di tengah malam sampai fajar menyingsing, maka tetap akan ditulis apa yang menjadi niatnya. Para pemirsa yang budiman, demikianlah yang kami sebutkan cara-cara cerdas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Selain itu, insya Allah pada seri berikutnya masih ada beberapa cara yang kita tempuh dalam menyambut dan berharap datangnya Lailatul Qadar kepada kita. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.